Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Desain Roh Atmarin Royan melanjutkan surat Yunus surat ke-10 dari Al-Quran, firman-Nya Allah, dimulai ayat 96 yang terjemahannya sebagai berikut. Sungguh orang-orang yang telah dipastikan mendapatkan ketetapan Tuhanmu tidaklah akan beriman, meskipun mereka mendapat tanda-tanda kebesaran Allah hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Ketika kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Ayat 99 dari surat Yunus surat ke-10. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu. Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keraguan-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu, dan aku telah diperintah agar termasuk orang yang beriman. Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang musyrik. Ayat 105, kami ulang. Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik. Ayat 106 dari surat Yunus surat ke-10 dari kitab sucinya Allah. Terjemahannya sebagai berikut. Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat ke-108 atau ayat kedua dari yang terakhir dalam surat Yunus surat ke-10 dari firman-Nya Allah.
yang suci. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatan itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu. Ayat ke-109. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah hakim yang terbaik. Akan kami ulang ayat 109 sebagai penutup dari surat Yunus surat ke-10 dari firman-Nya Allah dalam Al-Quran yang dijaga keasliannya oleh Allah dan tersimpan abadi dalam Lauh Mahfuz. Ayat ke-109, ayat penutup dari surat Yunus, terjemahannya sebagai berikut. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah hakim yang terbaik. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, usai sudah 109 ayat terjemahan dari surat Yunus surat ke-10. Dan dari awal kami dari Desain Ro'at Marlin Royan sudah memilih ayat maskot dari surat Yunus, yaitu pada ayat ke-10 yang bunyi terjemahannya sebagai berikut. Doa mereka di dalamnya ialah Subhanakallahumma, Maha suci Engkau ya Tuhan kami. Dan salam penghormatan mereka ialah salam sejahtera. Dan penutup doa mereka ialah Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Itulah ayat maskot yang telah dipilih oleh Desain Ro'at Marlin Royan. Ayat ini adalah doa yang kelak entah beribu tahun kemudian, yang kata Allah, kalimat ini akan diucapkan oleh hamba-hambanya Allah yang berada di surga. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma. Pada suatu saat dikir subhanallahumma hamba ajarkan kepada anak-anak hamba. Mereka pada bertanya, Ma, biasanya kan subhanallah, 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 subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Kenapa hari ini subhanakallahumma, subhanakallahumma, subhanakallahumma. Maha suci Engkau ya Tuhan kami, maha suci Engkau ya Tuhan kami. Anak-anak hamba bertanya, kenapa bukan subhanallah, kok subhanakallahumma? Anak-anakku, kalimat subhanakallahumma itu ada pada ayat 10 surat 10 yang katanya Allah kelak akan diucapkan oleh hamba-hambanya yang berada di surga. Apa salahnya
Kalau Mama menirukan ayat 10 saat masih di dunia ini, tidak ada yang melarang. Anak-anak hamba tersenyum mendengar jawaban mamanya. Subhanakallahumma, subhanakallahumma, subhanakallahumma. Maha suci Engkau ya Tuhan kami, katanya Allah. Kalimat ini akan diucapkan oleh hamba-hambanya Allah entah berapa tahun kemudian, karena ini adalah ucapan hamba-hambanya Allah yang berada di surga. Engkau ya Allah, kitab suci-Mu adalah benar adanya. Engkau menuliskan dalam kitab suci ini kisah-kisah dahulu berapa ribu tahun yang lalu, dan kisah-kisah berapa ribu tahun kemudian yang pasti akan terjadi. Kami hamba-hamba-Mu adalah hamba-hamba yang yakin akan Al-Quran, kitab suci-Mu yang Kau wahyukan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril yang duduk di depan Nabi Muhammad. Malaikat Jibril yang bagus rupanya, kuat dan perkasa, duduk di depannya Nabi dengan hanya berjarak 2 kali panjang busur panah. Dan saat ini kitab suci ini bisa disentuh oleh hamba-hamba-Mu yang mau menyentuhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku di Indonesia yang merdeka, hari sudah larut malam, jam 12:30 malam saat ini. Sebentar lagi jam 2, waktunya sepertiga malam. Allah akan turun ke bumi mencari hamba-hambanya. Mana hamba-hambaku yang bangun di tengah malam, yang minta sesuatu kepadaku? Akan kukabulkan semua permintaannya. Insya Allah nanti kita jam 2 atau 2:30 ketemu lagi bersama-sama menghadap Allah. Dan semoga kita semua, termasuk hamba-hambanya Allah, yang bisa menjauhkan lambung dari tempat tidur yang nikmat dan empuk, dan bisa membuka mata saat tertidur lelap antara jam 2, jam 3. Ya, semoga kita semua, termasuk hamba-hambanya Allah, yang bisa menikmati waktu sepertiga malam. Ya Allah, kabulkanlah doa kami semua, seluruh bangsa Indonesia yang merdeka ini, yang mau berdekat-dekat dengan-Mu. Dan esok kita sudah makan sahur untuk persiapan puasa hari ke-16. Sebentar lagi puasa berlalu, 30 hari. Begitu cepatnya. Semoga roh kita semua dalam 30 hari ini sudah terisi dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan spesialnya di hari yang suci ini, kita sudah membaca dan mengamalkan kitab sucinya Allah 30 juz dalam Al-Quran. Insya Allah, semoga kita semua, roh kita semua
setelah 30 hari kita tidak menyesal, ulangilah lagi ya Allah bulan puasa. Jangan sampai kita katakan begitu. Kita lalui hari demi hari, yang kurang 14 hari ini adalah waktu yang indah. Waktu yang indah yang kita temui di tahun ini. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa bangsa Indonesia yang merdeka. Dan semoga Allah meridhoi kita semuanya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dengan berzikir hati menjadi tenang, dan dengan berzikir berarti kita sudah memasuki surga di buminya Allah. Dan yang tadi yang katanya Allah akan diucapkan oleh hamba-hambanya yang di surga entah berapa tahun kemudian, yaitu kalimat subhanakallahumma, subhanakallahumma, subhanakallahumma. Apa salahnya kita latihan di dunia? Dan kalimat doa penutupnya hamba-hamba Allah yang di surga adalah alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah subhanallah menjadi ditambah subhanakallahumma, subhanakallahumma, maha suci Engkau ya Tuhan kami. Allah yang memberitakannya sendiri dalam Al-Quran di ayat ke-10 surat ke-10 yang kita selami pada malam hari ini, hari ke-15 di bulan puasa, hari Jumat jam 12 malam hari. Shadaqallahul adzim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah.